85 deh. Paling nggak 80 deh ya. Iya. Oke, saya tunggu. Oke, udah kelihatan? Kelihatankah? Masih loading, Dok. Masih loading? Auto travel. Udah? Sudah. Oke. Oke, mari kita mulai ya. Kasihan kalian karena ini udah sore ya. Semoga ini bisa selesai dengan cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Terima kasih karena sudah mau menghadiri kuliah saya hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang patologi dari kardiovaskuler ya, patologi dari sistem kardiovaskuler. Suara saya bisa kedengeran, Mbak, Mas? Bisa, Dok. Oke, oke. Kita mau membahas tentang patologi sistem kardiovaskuler ya. Mungkin nanti mungkin kalian sudah dapat juga ya dari kakak kelas slide-nya ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Saya pengen dari kuliah ini kalian akan bisa mendiagnosis etiologi pada patologi sistem kardiovaskuler dan kalian bisa paling tidak membayangkan gambaran histopatologi atau gambaran patologi pada gangguan di sistem kardiovaskuler. Oke, seperti biasa saya selalu mulai dengan normalnya seperti apa ya, biar kalian lebih mudah paham. Nah, pasti udah tahu ya gambar ini ya. Ini adalah gambar bagian-bagian dari jantung ya. Kayak saya rasa saya nggak perlu lebih jauh lagi membahas. Kita punya dua atrium, kita punya berapa? Dua ventricle, di mana dari ventricle kiri akan keluar aorta ya. Aduh, sorry sebentar. Sebentar ya, sebentar. Oh. Itu pasti. Iya, nah aku mungkin yang masuk itu setelah itu baru bisa sama iya benar ada di mana kita kita tidak apa-apanya di bawahnya beberapa tapi masuk ini ya karena bu ini kalau saya masalah kalau permasalahan karena ini hasil kita iya itu aja memang hasil kita seperti oke oke yuk yuk oke ya, oke, kita lanjut ya. Seperti ini ya. Ini gambar skematis dari jantung ya. Jantung beserta pembuluh darahnya. Oke, saya nggak perlu ngulang lagi ini. Nah, ini adalah alur atau perjalanan dari
darah. Kalau yang merah ini darah yang mengandung oksigen ya, yang mengalir melalui arteri. Kalau yang biru ini darah yang mengalir melalui darah yang mengalir melalui vena. Oke. Nah, tadi kalian lihat tadi kita akan membahas beberapa penyakit yang akan sering kalian temukan di perjalanan kalian selama kalian akan jadi dokter ya. Aterosklerosis, infark miokard, infeksi pada jantung itu ada yang namanya miokarditis, perikarditis, pankarditis. Kemudian ada penyakit yang perlu kalian ketahui benar, yaitu namanya penyakit jantung rematik, nanti kita bicarakan ya. Kemudian hipertrofi jantung, aneurisma, hemangioma, limfangioma, dan hemoroid ya. Oke, sekarang kita lihat dulu sedikit mengenai histologinya. Kalau tadi gambar skematik anatominya ya, jadi ini kita bicara tentang sedikit histologinya dulu ya. Histologi dari otot-otot jantung beserta pembuluh darahnya. Oke, nah ini kalian pasti udah tahu jantung terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, jantung itu kan ada pelapis-pelapisnya ya. Pelapis paling dalam yang dilapisi oleh endotel itu namanya endokardium. Nah, di tengahnya itu ada sel otot yang namanya miokardium. Mio itu artinya otot ya, miokardium. Nah, lapisan paling luar itu namanya epikardium ya. Nah, sekarang yang perlu kalian ingat, kalau endokardium itu terdiri dari endotel. Jadi dilapisi oleh yang namanya endotel. Endotel itu sel yang sama yang melapisi pembuluh darah kita. Ya, sel yang sama yang melapisi pembuluh darah. Pembuluh darah kita juga bagian terdalamnya, bagian yang terdekat dengan lumen itu juga dilapisi oleh endotel, ya. Kemudian miokardium. Miokardium itu adalah bagian dari jantung, pelapis jantung, bagian yang paling tebal dari pelapis jantung dan terdiri dari otot-otot yang bisa dibilang istimewa ya. Otot jantung itu istimewa. Jadi dia memiliki karakteristik seperti otot. Jadi morfologinya si otot jantung ini dia punya karakteristik seperti otot skelet dan dia juga punya karakteristik seperti otot polos. Nah, itu istimewanya otot jantung ya. Jadi, secara histologi, kalian kalau mau melihat miokardiumnya jantung, ya, pelapisnya jantungnya miokardium, itu secara histologi pelapisnya morfologinya adalah dia berserat, ya, seperti otot skelet itu kan berserat-serat, ada serat lintangnya ya, kalau kalian masih ingat ya. Tetapi kalau otot skelet itu intinya di tepi, intinya kan di tepi ya kalau otot skelet, tapi kalau si otot jantung ini intinya sama dengan otot polos, yaitu intinya ada di tengah. Ya, jadi dia memiliki karakteristik seperti otot skelet dan juga memiliki karakteristik seperti otot polos pada histologinya ya. Kemudian yang paling luar ini adalah epikardium yang terdiri dari mesotelium. Ingat, mesotelium itu adalah epitel yang sama yang melapisi paru bagian luar, yang melapisi paru bagian pleura ya. Epitel yang sama yang melapisi rongga kafum abdomen. Itu juga epitelnya adalah mesotel. Ya, epitelnya juga mesotel. Nah, pada bagian epikardium ini terdiri dari jaringan ikat yang berisi pembuluh-pembuluh darah dan dia juga berisi saraf dan berisi otot-otot jaringan sorry bukan otot tapi jaringan lemak ya yang fungsinya sebagai peredam, sebagai bantalan untuk jantung. Nah, sekarang kita lihat histologinya. Ini yang saya perlihatkan adalah endokardium. Kalian bisa lihat tanda panah saya bisa kelihatan nggak tanda panahnya? Bisa ya? Terlihat, Dok. Bisa, Dok. Kelihatan ya? Oke, ini yang kalian lihat yang saya telusuri pakai kursor. Yang saya telusuri pakai kursor ini bagian jantung yang bagian dalam. Berarti ini bagian yang menghadap ke dalam lumennya jantung ya.
bagian yang menghadap ke dalam. Jadi bagian paling dalam ini terdiri dari ini namanya endokardium yang dilapisi di tepi-tepinya ini adalah pelapisnya yaitu endotel. Kemudian di tengahnya, nah ini adalah miokardium. Jelas kalau kalian lihat begini, miokardium ini mirip banget dengan otot skelet, ya karena dia kayak ada apa? Ada serat-seratnya, ada serat-serat lintangnya. Tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, nah seperti ini. Oh, tadi ya, ini miokardium ya. Lihat lebih dalam lagi, lihat dia berserat ya, seperti otot skelet ya, otot serat lintang itu loh. Nah, tapi kalau kalian lihat, intinya otot skelet intinya di tepi, intinya di tepi ya. Kalau otot polos itu kan intinya di tengah. Nah, otot jantung juga intinya di tengah seperti otot polos. Nah, seperti ini ya. Intinya ada di tengah dari uh, sabut-sabut lintang dari ototnya ya, intinya di tengah ya. Jadi dia punya sifat seperti otot skelet dan dia juga punya sifat seperti otot polos ya. Oke. Okay? Nah, sekarang ini saya pengen tahu, ada yang bisa jawab nggak? Otot jantung itu ketebalannya kan berbeda antara atrium dan ventrikel. Di atrium dia lebih tipis, tapi di ventrikel lebih tebal. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Kenapa otot jantung pada ventrikel dia lebih tebal dibanding atrium? Ada yang bisa jawab nggak? Harusnya ada yang bisa jawab ya. Ini sudah kalian pelajari di anatomi, mungkin di histologi juga. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa otot ventrikel jantung itu lebih tebal dibanding otot atrium? Bisa menjawab, Dok. Ya, silakan. Karena kalau atrium itu dia memompa darah ke ventrikel, kalau ventrikel itu ke seluruh tubuh. Itu juga yang menjadi alasan kenapa ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Karena yang kanan, ya. Benar. Berarti karena bebannya ventrikel kanan lebih besar dibanding atrium ya? Iya nggak? Bebannya untuk menyalurkan apa darah dan oksigen itu lebih besar bebannya di ventrikel. Karena ventrikel benar ya tadi yang kamu ucapkan. Karena ventrikel itu dia memompanya ke seluruh tubuh. Dia butuh kekuatan yang besar agar bisa memompa darah itu keluar dari ventrikel. Tetapi kalau atrium tadi kamu bilang gimana? Dia memompa darahnya hanya di sekitar jantung aja, dia hanya memompa darahnya ke ventrikel ya. Jadi bebannya lebih sedikit dibanding dengan ventrikel ya. Oke, benar. Oke, nah sekarang epikardium. Epikardium ini bagian terluar yang tadi saya bilang terdiri dari dilapisi oleh yang namanya mesotel ya. Di epikardium ini mengandung saraf, terus ada pembuluh-pembuluh darah juga ada lemak ya, yang fungsinya sebagai bantalan terhadap jantung. Oke, sekarang kita lihat pembuluh darah ya. Nah, ini histologi aja ya, secara apa? At a glance aja ya, sekilas aja. Ini kalau kalian lihat, ini ada large artery, ada medium artery, ada small artery, dan akhirnya arteri itu kan akan menjadi bercabang-cabang menjadi arteriole ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, sebenarnya yang jadi pembeda nggak cuma ukurannya, tetapi makin lama dindingnya, ini lihat dindingnya ya, dinding terutama yang kalian lihat adalah dinding dari miokardiumnya ya. Jadi makin lama dindingnya makin tipis. Si large artery ini akan lebih tebal dibanding medium artery, dan arteriole ini yang paling tipis dindingnya. Sehingga kalau secara histologi kalian lihat arteriole itu mungkin dindingnya yang miokardium itu tidak terlalu jelas seperti kalau kalian melihat arteri yang besar ya. Oke. Nah, kalian harus bisa membedakan pembuluh darah ini apakah ini suatu arteri atau ini suatu vena. Kalau kapiler itu kan tempat pertukarannya ya, pertukarannya antara arteriol dan venule ya. Jadi kalau arteri itu biasanya ukuran lumennya lebih kecil, ukuran lumennya lebih kecil, lumennya lebih bulat, dan isinya biasanya eritrosit. Itu khasnya ya. Khasnya kalau arteri, dia lumennya lebih kecil,
dia lumennya lebih bulat. Kenapa lumennya lebih bulat? Karena memang otot jantungnya, uh, kerangkanya itu tuh lebih tebal dibandingkan vena, sehingga dia lebih bulat dan isinya eritrosit. Isinya eritrosit sama kayak vena juga begitu. Cuman bedanya dengan vena adalah kalau vena ukurannya itu biasanya lumennya itu lebih besar dari arteri, biasanya gitu ya. Lumennya jadi lebih pipih. Kenapa? Karena ototnya juga lebih tipis, ya, sehingga dia lebih elastis. Isinya juga sama-sama eritrosit, ya. Kalau kapiler itu seperti yang kalian ketahui adalah tempat pertukaran gas. Semuanya mempunyai 3 lapisan yang sama. Ya. Oke, sekarang kita lihat pembuluh limfe ya. Kalau pembuluh limfe itu sama, terdiri dari 3 lapis seperti yang tadi, tunika intima, terus media sama adventisia. Biasanya pembuluh limfa itu pipih, dindingnya sangat tipis, sehingga kadang kalian nggak bisa melihat smooth muscle. Kenapa? Smooth muscle-nya tipis banget ya. Dia tipis banget sehingga dia jadi lebih pipih dibanding vena. Lebih pipih dibanding vena. Nah sekarang kalau dia lebih pipih dibanding vena, untuk membedakannya sama vena gimana? Karena vena juga pipih ya. Vena juga lumennya itu lebih nggak bulat ya, lebih nggak bulat. Bedanya adalah kalau vena isinya eritrosit, tapi kalau pembuluh limfe biasanya isinya massa amorf yang kalau kalian lihat di bawah mikroskop dengan pengecatan hematoksilin, eosin, dia warnanya seperti ini, kayak pink, ya. Jadi dia tidak merah, dia tidak mengandung eritrosit. Jadi kayak ada massa amorf yang namanya cairan limfe yang isinya itu limfosit, sel plasma dan antibodi biasanya ya. Seperti ini ya. Lihat. Nah, ini kalian kalian lihat di bagian sini. Nah, ini kan ada 2 ya. Yang ini kalau kalian lihat dia lebih bulat lumennya. Ini arteri kecil ya. Ini dia lebih pipih, tapi juga dindingnya masih lumayan kelihatan. Ini juga arteri kecil. Nah, kalian bedain sama ini ya. Pembuluh darah limfatiknya dia lebih pipih dan dindingnya kalau dibedakan sama ini hampir nggak kelihatan. Dinding apa tunika adventisianya sama tunika medianya hampir nggak kelihatan. Yang kelihatan paling yang bagian tepi-tepi ini adalah yang endotelnya, uh, tunika intimanya ya. Oke. Nah ini kita lihat lebih dekat lagi ya. Isinya ini kan lebih pipih ya, dia lebih pipih, lebih lebar pipih, dan isinya salah satunya adalah ini. Ada plasma, jadi warnanya jadi kayak pink-pink muda seperti itu ya. Kemudian ada isinya limfosit, ini yang biru-biru, titik-titik ini isinya limfosit ya. Dan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit dan dihasilkan oleh sel plasma ya. Oke, sekarang kita membahas tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler yang sering akan kalian jumpai. Ada penyakit yang namanya aterosklerosis ya. Ada penyakit yang namanya aterosklerosis. Apa sih aterosklerosis itu? Atero artinya pembuluh darah ya. Biasanya arteri ya, pembuluh darah arteri. Sklerosis itu artinya pengerasan. Sklerosis itu artinya pengerasan. Jadi aterosklerosis adalah pengerasan dinding arteri, di mana dinding arterinya menjadi mengeras, menebal, sehingga kalian bisa bayangin ya, harusnya dinding arterinya itu elastis, tapi karena dia jadi mengeras, menebal, dia kehilangan elastisitas. Ya, jadi dia kalau dia kehilangan elastisitas, dia kehilangan kemampuan untuk memompa dengan baik. Nah, yang pembuluh darah yang paling sering terkena aterosklerosis itu biasanya pembuluh darah utama ya. Jadi pembuluh darah besar contohnya adalah aorta dan arteri koronaria. Kalian pasti tahu itu mendarahi apa aja ya, aorta dan arteri koronaria. Ada 3 tipe dari aterosklerosis. Ada 3 tipe. Ada yang namanya arteriosklerosis, ada yang namanya Mockenberg medial sklerosis, dan aterosklerosis itu sendiri ya. Nanti saya perlihatkan gambarannya yang
Mockenberg medial sclerosis seperti apa. Tetapi sekarang kita bicara dulu tentang patofisiologinya sampai dia terjadi aterosklerosis. Kalau kalian lihat pembuluh darah, faktor di pembuluh darah yang paling penting itu sebenarnya adalah endotel. Jadi kalau terjadi sesuatu di endotel, ada jejak di endotel, itu pasti nggak baik pembuluh darahnya. Nah, sekarang kalau patofisiologi aterosklerosis itu biasanya adalah kombinasi dari berbagai macam hal. Misalnya di sini adalah kombinasi dari kadar kolesterol yang tinggi, kemudian misalnya pasien ada merokok ya, kemudian pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi atau pasien-pasien dengan faktor genetik di mana mungkin bapak ibunya juga ada hipertensi, ada kolesterol. Nah, kombinasi dari segala hal tersebut yang sudah saya sebutkan tersebut itu menyebabkan jadi si kolesterol, merokok, ditambah hipertensi, ditambah dengan faktor genetik itu menyebabkan endotel, pelapis bagian dalam dari pembuluh darah, di mana endotel sendiri itu adalah suatu pelindung. Dia pelindung pembuluh darah dan dia merupakan suatu anti aterogenik sebenarnya si endotel. Tapi endotel itu rusak akibat dari kombinasi yang sudah saya sebutkan di atas. Dia rusak sehingga terjadilah proses inflamasi ya. Dia rusak, terjadilah yang namanya proses inflamasi atau proses peradangan. Nah, proses peradangan inflamasi ini menyebabkan terjadinya ateroma atau plak. Jadi kolesterolnya itu membentuk plak. Jadi kayak membentuk penebalan dia terkumpul di tunika intima. Kemudian makin lama ateroma atau plak itu makin banyak. Kemudian ateroma atau plak itu akan menonjol ke dalam lumen. Nah, sampai sini kita sudah bisa sebut bahwa ini suatu aterosklerosis. Nah, apabila suatu saat penonjolan ini runtuh atau dia lepas, dia akan berubah menjadi yang kita sebut trombus. Nah, trombus yang lepas ini dia akan kemana-mana. Pada saat dia kemana-mana itu kita sebutnya dia emboli ya. Nah, emboli ini menyebabkan obstruksi aliran darah. Kalau terjadi obstruksi aliran darah, yang kalian bayangkan apa? Aliran darah di organ yang seharusnya mendapatkan aliran darah yang cukup, terhenti aliran darahnya ya. Otomatis kalau aliran darah ke organ itu terhenti, berarti pasokan oksigen juga terhenti di situ. Terjadilah yang namanya iskemia ya, kekurangan oksigen pada jaringan. Oke. Nah, apabila pembentukan plak ini kan tadi kita ngomong tentang pembentukan plak yang makin lama makin besar dan dia menonjol ke dalam lumen. Ya, sekarang kita kalau dia makin lama makin besar, kemudian dia meluas ke arah dinding, ya, nggak ke dalam lumen lagi, dia meluas ke arah dinding, ke arah tunika media, itu juga bisa menyebabkan iskemik juga. Itu juga bisa menyebabkan iskemik, sehingga menyebabkan dinding dari tunika media itu kan isinya otot ya, dindingnya jadi lemah akibat iskemik, kurang oksigen, sehingga dindingnya menjadi melebar. Pada saat dindingnya melebar secara patologis, itu kita sebut aneurisme. Oke, sampai sini cukup paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Paham ya? Oke. Oke. Sekarang kita lihat yang seperti apa sih yang Mockenberg medial sclerosis. Sebenarnya Mockenberg medial sclerosis ini tidak terlalu bermakna secara signifikan pada manusia ya, karena Mockenberg medial sclerosis ini sering terjadi pada usia tua. Jadi akibat proses degenerasi karena perubahan usia. Nah, apa sih itu Mockenberg medial sclerosis? Mockenberg medial sclerosis itu adalah kalsifikasi yang terjadi pada tunika media. Jadi kalsifikasi yang terjadi pada otot
jantung ya, pada tunika media pada otot jantung, di mana kalsifikasinya itu jadinya di tunika media tidak mengganggu lumen sama sekali. Biasanya dia hanya terdapat kalsifikasi aja di sini, lumennya baik-baik aja, tetap bisa mengalirkan darah dengan baik ya. Lihat, ini yang kelihatan ungu-ungu, ini bercak-bercak ungu, ini yang namanya kalsifikasi. Ini karena proses degenerasi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambaran histologi dari aterosklerosis ya. Bentar ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Ini kalian bisa lihat ada bermacam-macam dinding dari pembuluh darah ya. Kalian bisa lihat yang ini dulu ya. Kita lihat yang ini dulu. Ini lumen. Tapi kalau kalian lihat bagian sini, bagian atas ini, lumennya udah menebal. Dia menebal dan mengeras. Sehingga lumennya juga jadi lebih kecil ya. Ini yang normal masih seperti ini. Nah, ini sorry. Nah, yang normal masih seperti ini, tapi ini yang sudah mengalami ateroma ya. Jadi ada plak sehingga dia jadi mengeras, dia membuat lumen jadi lebih menyempit. Kalau kalian lihat lagi yang gambar yang ini, yang di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri layarnya kalian ya. Sebelah kiri ini dia lebih tebal lagi dibanding yang di atasnya, sehingga lumennya jadi lebih pipih lagi ya. Kemudian ini pembuluh darah yang kalian bisa lihat ya, ini lumennya hampir tertutup total ya, karena akibat dari ateroma yang semakin menebal. Nah, seperti ini gambaran histopatologi dari aterosklerosis ya. Kalian bisa membayangkan ya aliran darahnya seperti apa kalau kondisinya sudah seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat lagi. Ini adalah pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah ini di bagian paling luar. Kemudian kalian lagi ini adalah tembus yang sudah terbentuk dan dia menonjol ke dalam lumennya, membentuk yang namanya tembus. Kemudian kalian bisa lihat lagi di bagian sini ini adalah kristal kolesterol ya, aroma kristal kolesterol. Ini kristal kolesterol itu bisa dikenali dia kayak membentuk celah-celah gini ya, yang kita sebut kolesterol. Nah, dia membentuk celah gini. Lihat nih lumennya jadi sempit banget ya, lumennya tinggal segini ini. Nah, ini salah satu contoh dari aterosklerosis ya. Jadi ini ada plak ateroma dengan pembentukan dari trombus ya. Ateroma lama-lama dia akan menonjol ke dalam, dia membentuk trombus. Nanti trombus bisa rumput, dia beredar ke seluruh tubuh, bentuknya jadi emboli ya. Namanya jadi emboli. Oke, sekarang kita belajar tentang penyakit jantung iskemik ya. Adalah suatu penyakit yang disebabkan karena iskemik dari miokardium ya. Iskemik dari miokardium di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan jantung akan oksigen dengan kemampuan otot jantung mensuplai oksigen ya. Jadi akibat karena pembuluh darahnya mengalami sumbatan, aliran darahnya kan nggak lancar tuh ya, aliran darahnya nggak lancar. Nah, padahal jantung itu butuh oksigen untuk bisa memompa oksigennya ke seluruh tubuh. Tetapi karena adanya iskemik, dia tidak bisa memompa dengan sempurna ya. Biasanya penyebabnya adalah ini, aterosklerosis yang tadi kita sudah bicarakan ya. Jadi aterosklerosis itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung iskemik ya. Nah, iskemik itu sendiri efeknya seperti apa sih? Dia membatasi oksigen, jelas ya. Kemudian dia mengurangi nutrisi, itu jelas juga. Sehingga dia juga kalau pada pembuluh darah vena, dia mengurangi pembuangan sisa metabolisme. Jadi pembuangan sisa metabolisme juga jadi terganggu akibat adanya aterosklerosis ya.
Bentuk-bentuk penyakit jantung iskemik itu ada yang saya sebutkan di sini ada banyak ya, tapi yang banyak ini infak miokard. Nah, bedakan antara itu iskemik sama itu infak, ya. Kalau iskemik itu biasanya kekurangan pasokan, tapi kalau infak itu artinya sudah tidak ada pasokan sehingga otot jantungnya mati. Itu infak. Ya, jadi ada bedanya ya. Jadi kalau infak miokard itu ada iskemik yang sudah menyebabkan nekrosis otot jantung. Itu baru kita sebut infak miokard ya. Kemudian ada yang namanya angina pectoris, nanti di penyakit dalam kalian akan belajar lebih dalam lagi ya. Angina pectoris itu ada iskemik, tetapi tidak cukup menyebabkan infark ya. Biasanya angina pectoris ini fase-fase awal dari suatu penyakit jantung iskemik itu biasanya angina pectoris dulu. Ya, jadi ada iskemia menyebabkan angina pectoris. Kalau angina pectorisnya ini tidak segera diobati, hanya yang terjadi adalah infark miokard. Ya, nah akhirnya kalau dia sudah infark miokard, apa yang akan terjadi? Gagal jantung. Jantung gagal untuk memompa, ya, yang kita sebut cardiac arrest. Oke, ini gambaran histologinya dari tahap-tahap infark miokard ya. Kalau dia infark miokard kan ada kekurangan oksigen, terjadi iskemia, otomatis otot jantung itu jadi kekurangan oksigen. Otot jantung kekurangan oksigen berarti tidak ada apa tuh? Tidak ada oksigen yang masuk, berarti mitokondria juga tidak bisa menghasilkan energi, iya nggak? Kalau itu terjadi, jantung akan mulai melakukan proses yang namanya proses nekrosis. Proses nekrosis awalnya pasti selalu dimulai dengan intinya ya. Mulai dari intinya mengalami pyknotik. Kalau kalian masih ingat ya, yang PA 3.1 intinya mengalami pyknotik, kemudian intinya akan berubah menjadi fragmen-fragmen, mengalami fragmentasi, kemudian intinya juga akhirnya setelah fragmentasi dia akan mengalami karyolisis ya. Tadi karyoreksis jadi pyknotik dulu, kemudian reksis, kemudian terjadilah karyolisis. Jadi si inti lisis pecah semua ya. Kemudian kalau ini terjadi otomatis akan merangsang terjadinya proses inflamasi. Ini kalian lihat bahwa ini otot jantungnya walaupun dia sudah mulai iskemik tapi dia masih utuh ya seperti ini, bagian-bagian yang intinya sudah mulai mengecil ya, udah mulai mengecil. Yang bagian sini malah sudah nggak ada inti sama sekali. Kalau kalian lihat sudah nggak ada inti sama sekali, mulai ada sedikit sel radang ya. Nah bagian sini lihat, kalian lihat ini otot-ototnya sudah nggak ada inti ya, ini ada sedikit sama-sama. Tapi yang B ini otot-ototnya udah nggak ada intinya, di antaranya udah penuh dengan sel-sel radang ya, udah nggak ada intinya sama sekali. Nah ini kerusakan jadi lebih lanjut lagi ya, ini malah otot jantung yang di bagian sini udah nggak ada sama sekali, udah tertutup oleh sel-sel radang ya. Nah, pada dasarnya setelah itu pasti akan terjadi fagositosis dari makrofag dalam rangka untuk membersihkan sisa-sisa dari nekrosis ya. Kemudian terjadi fagositosis oleh makrofag dan akan mulai terbentuk jaringan granulasi. Ya, akan mulai terbentuk jaringan granulasi. Ini kalau kalian ingat yang namanya kalau sudah mulai terbentuk jaringan granulasi itu berarti fase penyembuhan sudah mulai ya. Tapi sayangnya fase penyembuhan pada otot jantung itu biasanya akan didominasi oleh proliferasi dari fibroblast, sehingga itu akan merangsang terbentuknya jaringan ikat kolagen yang sangat banyak, sehingga otot-otot yang normalnya seperti ini akan tergantikan oleh jaringan ikat kolagen yang mengalami fibrotik. Kan kalian kalau sudah kalian bayangkan kalau jaringan jantung yang harusnya dia ada tunica intima, ada tunica media, ada tunica adventisia, ternyata hancur, nekrosis, infark, akhirnya digantikan oleh jaringan ikat fibrotik. Jantungnya jadi lemah ya, jadi tidak bisa memompa dengan sempurna ya.
Oke. Ya, sekarang penyakit infeksi ya, jantung juga bisa kena infeksi. Ya, ada yang namanya endokarditis. Ingat aja kalau ada itis itu artinya ada peradangan ya. Oke, endokarditis itu apa? Peradangan dari endokardium atau katup jantung yang disebabkan oleh suatu mikroba atau non bakteri bisa juga. Peradangan ini menyebabkan pembentukan suatu vegetasi, jadi suatu bentukan vegetasi yang vegetasi itu terdiri atas trombus dan mikroorganisme. Jadi yang membentuk seperti apa ya? Vegetasi itu kayak dia menonjol, terjadi penonjolan. Nah, penonjolannya itu namanya vegetasi. Tapi sebenarnya penonjolan ini terdiri dari trombus dan mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya kerusakan jantung. Paling sering disebabkan oleh bakteri, virus, jamur. Seringnya endokarditis ini terjadi pada katup jantung ya. Nah, di mana endokarditis ini vegetasi yang terbentuk itu mengikis miokardium ya. Vegetasi yang terbentuk itu dia masuk dalam miokardium sehingga karena dia ada mikroorganisme berkembang biak di situ di miokardiumnya menyebabkan terjadinya abses ya, menyebabkan terjadinya abses. Nah, abses ini nanti bisa lepas. Kalau dia lepas, dia jadi emboli, dia akan kemana-mana, sini apa mikroorganisme kemana-mana, terjadilah yang namanya sepsis. Ya, sepsis itu bakteremia ya. Jadi adanya bakteri yang berkembang biak di seluruh tubuh, karena dia melalui aliran darah ya, sehingga terjadilah yang namanya sepsis. Seperti ini yang namanya vegetasi. Nah, vegetasi ini kan katup jantung ya, katup jantung. Nah, vegetasi ini seperti ini. Nanti makin lama makin banyak ya, makin lama makin banyak vegetasi ini terdiri dari tadi trombus dan mikroorganisme. Nanti kalau dia bisa lepas dia menjadi emboli ya, seperti yang sudah emboli akhirnya jadi sepsis ya. Nah, biasanya endokarditis ini terjadi pada penyakit jantung rematik. Coba nanti kita lihat ya. Oke, ini masih yang tadi yang saya sudah sampaikan tadi, vegetasi itu mengikis miokardium sehingga dia terbentuklah abses ya di sini ya. Ini kalau dilihat lebih dekat, bagian sini kita lihat lebih dekat, hanya terdiri atas akumulasi dari sel-sel radang terutama neutrofil. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi endokarditis peradangan endokardium. Ada juga yang namanya miokarditis dan perikarditis ya. Kalau miokarditis berarti peradangan pada otot jantung. Perikarditis itu peradangan pada tunika advensisia jantung atau bagian terluar dari jantung ya. Penyebabnya biasanya mikroorganismenya bisa kena virus, Coxsackie virus, bisa HIV, bisa influenza, bisa sitomegalovirus ya. Nah, perikarditis juga biasanya juga penyebabnya virus, tetapi juga bisa disebabkan oleh kuman TB ya, kuman tuberkulosa. Jadi kuman TB itu bisa kemana-mana ya, itu yang harus kalian ingat. Bisa disebabkan karena efek samping dari operasi, bisa disebabkan juga karena adanya metastasis dari tumor. Jadi metastasis dari tumor di perikarditis itu bisa menyebabkan peradangan ya, bisa menyebabkan peradangan. Oke. Sekarang gambaran histopatologinya. Ini bagian luar ya, bagian luar dari jantung, bagian paling luar namanya perikardium ya. Oke, kalian lihat ini bagian dalam, ini kan kalian masih bisa melihat otot-ototnya, otot-ototnya inflamasi, itu sudah miokarditis, dia sudah meluas sampai bagian luar, sehingga perikardiumnya juga mengalami inflamasi. Oke, terus ada yang namanya pankarditis. Apa sih itu pankarditis? Pankarditis itu adalah inflamasi yang mengenai seluruh lapisan jantung. Baik itu endokardium, miokardium maupun perikardium. Jadi keseluruhan lapisan itu radang ya, sehingga disebut pankarditis. Oke, sekarang kita belajar tentang tadi mana ya? Sebentar. Saya tadi
jantung rematik, bentar ya. Nah, sekarang kita belajar penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, yaitu hipertrofi jantung. Apa sih itu hipertrofi jantung? Dulu kita udah pernah belajar, hipertrofi jantung itu adalah penebalan dinding jantung. Beda hipertrofi dan hiperplasi sudah tahu ya, kalau hipertrofi itu otot jantungnya yang membesar. Tapi kalau hiperplasi, otot jantungnya yang bertambah banyak ya, dibedakan ya. Penyebab hipertrofi jantung itu biasanya mekanik ya, mekanik di mana tekanan dan volume yang overload, yang biasanya disebabkan oleh penyakit hipertensi, bisa disebabkan karena stenosis pada katup. Stenosis pada katup itu katupnya mengeras ya, mengeras tersumbat. Nah, itu stenosis. Kemudian bisa juga disebabkan karena infark miokard. Dalam hal infark miokard penyebabnya itu karena terjadinya fibrosis ya, karena terjadinya fibrosis. Hipertrofi jantung itu menyebabkan kerja jantung meningkat. Kerja jantung meningkat sehingga dinding jantung pasti mengalami jejas ya, mengalami stres. Sel-selnya jadi merenggang, membesar, makin hipertrofi sehingga terjadilah disfungsi dari jantung. Jadi jantung tidak bisa bergerak dengan baik. Oke, seperti ini. Contohnya kalian lihat ya perbedaannya ya antara yang ini, yang B aja dulu. Benar. Oke. Ya kalau kalian lihat gambar A, yang kalian lihat ini ventrikelnya. Ventrikelnya ini sangat tebal ya, sangat tebal, melebihi tebalnya ventrikel yang di kanan ya. Nah ini kalau kita potong seperti ini ya, jadi ventrikel tebal banget sehingga lumenya jadi lebih kecil ya, lumenya jadi lebih kecil. Kalau kalian lihat ini yang bagian C ini adalah otot jantung yang normal ya, di mana ini ada otot serat lintang, ada inti di tengah. Tetapi yang sebelah sini kalian bisa lihat nih, otot-ototnya jadi membesar, masuk intinya juga jadi membesar ya. Ini yang disebut hipertrofi. Sekarang penyakit jantung rematik. Oh, tadi saya cari-cari ternyata di sini. Oke. Penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik itu sangat terkait erat dengan demam rematik, ya. Penyakit jantung rematik adalah penyakit peradangan akut yang terjadi setelah beberapa minggu serangan faringitis yang disebabkan oleh kuman streptokokal grup A. Nah, penyakit demam rematik ini dapat berkembang secara progresif akhirnya menjadi penyakit jantung rematik ya, di mana akibat dari demam rematik ini terjadi deformitas dari katup. Jadi katupnya itu berubah bentuk akibat peradangan, berubah bentuk. Ini terjadinya terutama di katup mitral ya. Dia mengalami fibrotik, akhirnya katup mitral ini mengalami yang namanya stenosis. Ya. Nah, si antigen kuman ini kalau masuk dalam tubuh itu kan pasti ada respon imun dari hostnya ya, menyebabkan terjadinya ikatan antigen antibodi. Nah, ikatan antigen antibodi ini akan menyebabkan aktivasi neutrofil dan makrofag. Nanti secara histopatologi kalian akan melihat yang namanya ASCOF bodies ya. ASCOF bodies ini adalah neutrofil dan makrofag yang terbentuk. Neutrofil dan makrofag yang terbentuk pada penyakit jantung rematik. Nah, terjadinya aktivasi neutrofil dan makrofag ini menyebabkan terjadinya destruksi jaringan jantung ya. Nah, ASCOF bodies itu sendiri terdiri dari antibodi, limfosit, dan makrofag. Nah, ini adalah hallmark atau gejala khas secara histopatologi pada suatu penyakit jantung rematik. Ingat-ingat ya, kalau ada orang tua datang ke kalian, ke tempat praktek kalian, bawa anak-anak, terus anaknya sesak, terus kalian harus anamnesis tuh, Bu, anaknya panas, terus mulai sesak, kalian harus anamnesis. Misalnya pasiennya bilang, orang tuanya bilang, 2-3 minggu yang lalu, atau kalian tanya, 2-3 minggu yang lalu
Anaknya faringitis nggak, Bu? Anaknya nyeri tenggorokan nggak, Bu? Anaknya flu nggak, Bu? Seperti itu. Kalau ternyata ada riwayat seperti itu, kalian harus berpikir ke arah, oh, jangan-jangan ini penyakit jantung rematik. Jangan-jangan ini demam rematik. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat gambaran histopatologi aja ya. Ini otot-otot jantung, ya. Kemudian nah yang ini otot jantung, ini yang lihat tanda panahnya adalah Ascough bodies, ya. Ascough bodies yang tadi, nah ini dia. Ascough bodies itu terdiri dari antibody, limfosit, ya, makrofag, yang namanya Anitsko cells. Jadi makrofag khusus yang ada di dalam Ascough bodies ini namanya Anitsko cells. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini adalah Ascough bodies yang terbentuk di miokardium. Ya, ini miokardium ya. Lihat histologinya. Nah, sekarang kalau Ascough bodies itu kita lihat lebih dekat lagi. Nah, yang sebelah kanannya ini, nah yang ditunjuk oleh tanda panah hitam ini yang namanya Anitsko cell. Jadi makrofagnya ya, makrofag namanya Anitsko cell. Jadi kalian kalau ketemu seperti ini ada Ascough bodies, oh kalian harus berpikir ke arah, oh ini penyebabnya adalah penyakit jantung rematik. Ya, nah penyakit jantung rematik ini yang dapat menyebabkan pankarditis ya. Jadi terjawab yang tadi ya, pankarditis bisa disebabkan oleh penyakit jantung rematik. Oke. Tadi aneurisma saya sudah sampaikan bahwa pembuluh darah yang juga dilatasi dia menjadi lebih lemah, dia jadi lebih pipih ya, sehingga dia mudah sehingga pembuluh darah yang lemah ini itu mudah sekali pecah karena dia jadi menipis ya, jadi dia mudah sekali pecah, dia mudah sekali ruptur ya. Nah, apa yang terjadi pada aneurisma yaitu nika medianya itu menipis ganti oleh jaringan ikat yang mengalami hialinisasi. Aneurisma ini dapat disebabkan karena tadi tuh yang sudah kita bahas tadi, aterosklerosis ya. Sehingga dengan pembentukan tembus, aneurisma ini bisa tadi lewat aterosklerosis ya, bisa juga dia kongenital, jadi sudah dibawa sejak lahir ya, kelainan kongenital. Penyebabnya bisa aterosklerosis, bisa juga sifilis. Jadi sifilis ini juga sering menyebabkan terjadinya aneurisma dengan mekanisme yang sama seperti tadi, mekanisme peradangan ya. Oke, sekarang gambaran histopatologi kalian bisa lihat. Nah, ini adalah pembuluh darah yang bagian ini masih pembuluh darah yang masih normal. Ya, tetapi yang bagian sini kalian lihat, sorry, nih, kalian lihat pembuluh darahnya melebar ya, jadi benar-benar lebar dia. Dia melebar, nah kalau pembuluh darah melebar begini dia makin lama makin tipis dindingnya. Ya, di sini kan dindingnya tebal, makin lama makin tipis sehingga dia bisa mudah utuh. Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tadi kita sudah membahas tentang penyakit infeksi ya. Sekarang kita membahas tentang proses neoplastik. Proses neoplastik pada patologi kardiovaskular banyak banget prosesnya. Tetapi yang saya bahas hanya yang sering Anda temui ya. Ada yang namanya hemangioma. Hemangioma ini adalah tumor jinak pada pembuluh darah ya, hemangioma ya. Dibagi atas dua, kalian harus bisa membedakan hemangioma cherry dan hemangioma cavernosa. Ya, kalau hemangioma ini terjadi pada anak-anak biasanya tidak signifikan karena bisa hilang sendiri. Tetapi kalau pada dewasa hemangioma ini sering sering menyebabkan masalah kosmetik ya. Jadi biasanya jadi pasiennya jadi nggak percaya diri. Di samping itu, hemangioma itu juga mudah berdarah dan sering mengalami ulcerasi. Misalnya karena kegaruk nggak sengaja, ya bisa terjadi ulcerasi. Oke, sekarang kita belajar membedakan ini hemangioma cherry atau ini hemangioma cavernosa ya. Hemangioma cherry ini nama lainnya adalah infantile hemangioma. Infantile hemangioma, infantil itu infan ya, dari infan ya. Seringnya terjadi pada bayi dan anak-anak. Ingat ya, khasnya pada bayi dan anak-anak berupa benjolan yang tidak nyeri, yang warnanya merah terang sehingga dia disebut hemangioma cherry karena merah terang kayak stroberi. Nah, biasanya pada anak-anak dia akan mengalami regresi spontan. Jadi makin dia besar itu makin hilang ya. Jadi kalau kalian lihat ada anak
Mungkin ada yang pernah lihat ya, ada anak-anak, kemudian ada kayak toh ya, kalau orang Jawa bilang gitu ya, toh berwarna merah menonjol, misalnya di hidung, di pipi. Nah, itu biasanya kan orang tua tuh sering khawatir tuh, apalagi itu pada saat anaknya lahir, sudah ada tuh gitu. Jadi harus dilihat ya. Biasanya kalau ini memang hemangioma cherry, itu biasanya akan regresi secara spontan. Jadi makin lama anaknya makin besar, itu bisa akan makin mengecil. Walaupun kadang-kadang tidak bisa hilang sama sekali ya, tetapi biasanya dia bisa makin mengecil. Ada pada beberapa pasien dia bisa hilang ya, seperti ini ya pada anak-anak. Hemangioma cavernosa itu gimana? Hemangioma cavernosa itu pada orang dewasa. Ingat ya, jadi kalau pada orang dewasa ada hemangioma, diagnosisnya adalah hemangioma cavernosa. Berupa benjolan tidak nyeri, dan khasnya kalau pada orang dewasa nggak regresi ya. Jadi kalau dia tumbuh, dia nggak akan bisa hilang kecuali dilakukan tindakan operasi ya. Contohnya seperti ini ya. Ada hemangioma di samping dinding dari hidung. Nah, ini sering menyebabkan nggak cuma menyebabkan masalah dia sering obstruksi atau dia sering berdarah, tapi juga menyebabkan masalah kosmetik pada orang dewasa. Nah, gambarannya seperti ini ya, histopatologinya. Diingat-ingat, ingat-ingat hemangioma itu proliferasi pembuluh darah yang bersifat jinak, ya, hemangioma. Lihat, ini pembuluh darahnya besar-besar ini, pembuluh darahnya besar-besar. Ini ada endotel, dilapisi endotel, isinya eritrosit. Isinya eritrosit, dipisah oleh jaringan ikat. Ya, isinya eritrosit dipisah oleh jaringan ikat. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat pembuluh darahnya besar-besar kayak gini, ini hemangioma cavernosa. Kalau saya kayaknya nggak ada gambarnya yang hemangioma cherry ya. Nanti kita bisa lihat pas praktikum ya, ada hemangioma cherry. Kalau hemangioma cherry, pembuluh darahnya nggak sebesar-besar ini. Biasanya kecil-kecil gitu. Kecil-kecil banyak banget. Kecil-kecil banyak banget. Kalau lihat begini, ini hemangioma cavernosa ya. Karena pembuluh darahnya besar-besar. Oke, terus kita belajar limfangioma. Kalau tadi hemangioma itu proliferasi pembuluh darah baik itu arteri maupun vena ya. Kalau limfangioma itu proliferasi pembuluh darah limfe yang bersifat jinak. Limfangioma itu kongenital, bisa kongenital ya. Proliferasi pembuluh limfe, di mana limfanya berisi cairan limfe, mempengaruhi kosmetik, dan yang harus kalian ingat bahwa limfangioma ini cenderung recurrence. Jadi dia cenderung muncul kembali, cenderung datang lagi ya. Oke, nah seperti ini, lihat ya, ingat bedanya tadi sama hemangioma ya. Hemangioma itu pembuluh darah arteri atau vena isinya eritrosit. Tapi kalau limfangioma itu isinya cairan limfe ya. Di sini ada beberapa eritrosit juga sedikit ya. Tetapi paling utama adalah dia ada massa amorf warnanya pink seperti ini ya, pembuluh limfe. Oke. Tuh ya, yang ini limfangioma. Ya, limfangioma. Oke, sekarang hemoroid. Nah, hemoroid itu apa? Gangguan vaskuler yang terjadi pada anus, di mana hemoroid ini atau orang-orang awam biasanya bilang wasir atau orang awam bilang ambeien ya. Biasanya ada tonjolan dari anus yang sakit. Nah, biasanya pasien akan datang dengan keluhan BAB, darah segar, atau pada saat dia ngeden itu keluar darah netes. Nah, itu salah satu ciri khas dari si hemoroid itu. Jadi pasien datang dengan keluhan BAB-nya, ada darah segernya, atau pada saat dia BAB itu ada darah netes. Ya. Kemudian biasanya juga akan timbul tonjolan dari dalam anus yang nyeri ya. Hemoroid ini adalah gangguan vaskuler yang terjadi pada anus, di mana vena membengkak melebar pada saluran anus. Hemoroid ini ada dua, internal sama eksternal. Nah, sekarang kita lihat bedanya dulu, internal sama eksternal ya. Nah, kalau internal itu berada di atasnya linea dentata. Kalian tahu linea dentata ya? Linea dentata itu adalah suatu apa?
daerah yang menjadi pemisah antara rektum sama anus, ya. Daerah di antara rektum sama anus itu namanya linea dentata. Otomatis yang di atasnya linea dentata itu kan rektum ya. Yang kalian ingat kalau rektum itu epitelnya epitel apa? Epitel kolumner selapis bergoblet, ya epitel kolumner selapis itu yang di atasnya linea dentata karena di situ rektum. Tetapi yang di bawahnya linea dentata itu kan anus, epitelnya epitel gepeng berlapis, ya. Jadi beda, beda. Uh, epitelnya. Nah, itu yang akan bisa kalian gunakan sebagai catatan atau sebagai clue pada saat kalian membedakan apakah ini hemoroid internal atau ini hemoroid eksternal atau ini adalah gabungan dari keduanya. Ya, atau ini adalah gabungan dari keduanya. Sekarang kalau hemoroid internal itu biasanya dia nggak nyeri. Biasanya pasien datang hanya dengan darahnya netes, dia nggak nyeri. Karena di bagian atasnya ini, di bagian atasnya linea dentata itu nggak ada sarafnya ya, sehingga dia cenderung tidak nyeri kalau ada vena membengkak di situ ya. Tetapi kalau di bawah linea dentata pada anus itu sarafnya banyak banget, sehingga sering benjolan di situ menyebabkan nyeri. Ya, jadi kalau pada hemoroid eksternal dia sering nyeri, sering menyebabkan perdarahan ya. Jadi darahnya itu adalah netes, darah segar netes. Oke. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini ada linea dentata ya di sini ya. Jadi kalau di atas linea dentata itu kita sebut hemoroid internal, kalau di bawahnya linea dentata itu kita sebut hemoroid eksternal ya. Nah, kalau eksternal itu biasanya kan dilapisi oleh struktur sama kayak kulit. Ya, struktur kayak kulit, epitel gepeng berlapis, di mana di situ sarafnya banyak banget sehingga cenderung nyeri. Tetapi kalau yang internal dilapisi oleh epitel kolumner bergoblet. Nah, sekarang kalian lihat ini. Ini saya perlihatkan hemoroid gabungan ya antara eksternal dan internal. Ya, lihat. Oh, lihat kalau bagian kiri dari layar kalian ini epitel gepeng berlapis. Nah, linea dentata di tengahnya sini, jadi kayak garis pemisah. Nah, kemudian di sini kalian lihat epitelnya sudah berubah nih. Jadi epitel kolumnar selapis bergoblet. Nah, ini udah bagian rektum. Nah, sekarang tadi saya bilang pada hemoroid itu terjadi pembengkakan dan pelebaran dari pembuluh darah vena ya, bukan arteri. Nah, kalian lihat kalau di bawah sini ini ada pembuluh darah yang besar-besar ya, ini melebar-lebar, isinya eritrosit. Ini ada di bawah lapisan epitel kolumner selapis bergoblet. Ini berarti hemoroid internal. Tapi di bagian sini, ini saya nggak memperlihatkan bagian yang pembuluh darahnya melebar-lebar banyak. Tetapi di bawah sini, di sebelah sini, ini juga banyak pembuluh darah yang melebar-lebar seperti ini. Karena ini memang hemoroid gabungannya. Jadi kalian akan lihat pada waktu praktikum nanti, akan lebih jelas pada waktu praktikum nanti ya, di mana pembuluh darahnya membesar, dia melebar ya, dia melebar. Di sini juga kelihatan ya bagian yang ini masih dilapisi epitel gepeng, tapi di sini pembuluh darahnya juga udah melebar-lebar, kemudian berisi trombus ya. Trombus itu gumpalan dari eritrosit ya, eritrosit yang menggumpal. Nah, seperti ini. Jadi gambarannya akan seperti ini. Nanti lebih jelas lagi pada waktu praktikum nanti ya. Jadi kalau ini hemoroid eksternal, internal, hemoroid eksternal dan internal. Tapi kalau kalian mendapati gambar ya, misalnya laki-laki 35 tahun datang kepada dokter dengan keluhan keluar darah netes dari anus ya. Kemudian ada penonjolan dari anus, dilakukan operasi, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, terdapat gambaran ada epitel kolumner selapis, tetapi di bawahnya ada pelebaran pembuluh darah. Berarti diagnosisnya adalah hemoroid internal.
Tapi kalau kalian melihat epitelnya epitel gepeng, di bawahnya ada pelebaran pembuluh darah, berarti hemoroid eksternal. Kalau kalian melihat kedua-duanya, ya berarti diagnosisnya adalah hemoroid eksternal at internal. Ya, seperti itu. Oke, udah selesai. Oke. Oke, ini memang cuman loh, berkurang lagi ya ini ya. Dari 77 jadi 74. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Harus bisa berarti ya? Belum ada, Dok. Belum ada ya, oke. Kardiovaskular ini termasuk yang gampang nanti. Apa? Soalnya biasanya gampang-gampang banget karena histopatologinya nggak begitu ruwet ya, nggak seruat patologi dari traktus respiratoris yang nanti besok pagi kita lanjutin dengan patologi traktus respiratoris ya. Jam berapa saya janjinya jam berapa? Lupa saya. Jam 9 ya? Sebentar ya. jam 8, Dok. Jam berapa saya janjinya? Cepat-cepat. Maaf ya. Lupa. Enggak. Jam 8.30. Saya kayaknya ke apa? Ke siapa? Ke Mas Nabil itu jam 8.30. Ya, 8.30 aja ya besok ya. Baik, 8.30. Dok. Baik, Dok. Baik, Dok. Oke, 8.30 aja ya, karena saya memang masih ada acara di rumah sakit. Jadi kita 8.30, respirasi juga nggak terlalu banyak, insya Allah juga gampang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu karena ini udah sore banget, biar kalian bisa istirahat ya. Terima kasih atas berkenannya kalian mengikuti kuliah hari ini. Nanti kita akan